Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bisa juga selamat pagi, siang, sore, subuh. Tergantung kapan kalian memilih untuk menonton video ini. Ya, jadi sebelumnya mungkin udah dijelasin gitu. Saya di sini mau ngapain dan siapa saya. Tapi biar afdol aja gitu ya. Nama saya Muhammad Yusri Amin. Umur 21 tahun. Ya, cukup segitu saja. Lanjut aja langsung ke bahasan utamanya. Biar kota kalian nggak terlalu ngurangin banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kabinet. Gimana sih? Apa sih BI itu gitu? Badan eksekutif di Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris ini atau Badan Eksekutif SA ini apa sih gitu? Nah, berbicara mengenai Badan Eksekutif SA, kita harus tahu apa itu SA. SA itu satu-satunya organisasi intra kampus yang sah dan berdaulat di lingkungan Departemen Pendidikan Bahasa Inggris FEBS UPI. Nah, di SA ini ada badan eksekutifnya, ada juga DPR-nya atau BPM-nya, dan juga ada BKSO, yaitu ILF. Nah, di sini saya hanya akan fokus tentang BI-nya saja gitu ya. SA ini bisa diibaratkan sebagai sebuah negara gitu, dimana sebagaimana yang kita ketahui gitu, negara itu pasti ada yang mengelolanya gitu, ada yang memerintahnya. Terlepas bagaimana cara negara itu mengelola negaranya gitu ya, pemerintahannya kayak gimana, tapi pasti ada pengelolanya gitu. Nah, badan eksekutif ini bisa dibilang sebagai pemerintahnya. Kita yang berwenang untuk membuat suatu program kerja gitu, membuat kebijakan gitu. Terutama Egar gitu ya sebagai presidennya gitu. Tapi di sini Egar nggak bisa semena-mena itu membuat aturan gitu. Walaupun aturan itu bermanfaat untuk semua orang, tapi kita harus mengacu ke buku panduan bernegaranya. Nah, SA ini ada panduan SA ini punya panduan gitu bagaimana cara berorganisasinya itu, yaitu konstitusi. Nah, di konstitusi ini dijelaskan itu ya peranan, fungsi dan tujuan SA ini didirikan itu, negara ini didirikan itu ya. Nah, jadi oh iya, SA juga bisa dibilang bukan bisa dibilang lagi, SA ini merupakan suatu organisasi yang nirlaba itu atau non profit. Saya yakin kalian udah tahu gitu apa sih itu organisasi non profit gitu. Nah, jadi ya kalian di sini tuh nggak akan dapat gaji gitu, nggak akan digaji sama ESA. Terus apa dong yang bisa kalian dapetin dari ESA gitu? Kita nggak digaji, kita bakal capek gitu, bakal capek hati gitu. Nah, itu nanti gitu ya di belakangan. Terus gimana sih gitu cara menjalankan ESA ini demi mencapai tujuan ESA ini gitu? Nah, pertama kita harus tahu tujuannya dulu gitu ya. Tujuan yang tertera di konstitusi itu yang pertama, paling pertama, terbentuknya insan akademis yang kreatif, inovatif, profesional, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebelum salah paham, saya di sini mencoba meluruskan gitu ya, bahwa bagian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikhususkan untuk yang beragama Islam saja gitu. Jadi kalau yang non Muslim ya kepada Tuhannya masing-masing gitu. Kepada Tuhannya, bukan Tuhannya masing-masing, ya kepada Tuhannya gitu. Terus juga fungsinya gitu, fungsi ESA yang tertulis di konstitusi sebagai sarana untuk menghimpun, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi serta kreativitas mahasiswa bahasa Inggris. Nah, jadi fungsinya ESA ini dibentuk ya untuk itu gitu, menghimpun, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi serta kreativitas mahasiswa bahasa Inggris. Nah, terus ESA juga punya peranan gitu. Nah, peran ESA itu ya membantu pengembangan profesionalisme masyarakat kampus untuk menjadi lebih ilmiah, edukatif, dan juga religius. Nah, dari ketiga aspek itu,
tujuan, fungsi, serta peranan, ya bisa kita capai hanya dengan usaha gitu. Ya jelas lah ya, harus usaha. Terus juga usaha apa aja sih yang kalian bisa lakuin gitu ya untuk mencapai ketiga aspek tersebut gitu, untuk mencapai tujuan tersebut. Ya bisa dalam bentuk program kerja, bisa juga dalam bentuk kebijakan gitu yang nanti akan Egar lakukan gitu. Nah, usaha ini hanya berlaku ke organisasi ESA itu sendiri gitu. Jadi apapun kebijakannya, apapun prokernya, kita nggak berhak gitu untuk ya kalian kan mahasiswa bahasa Inggris, otomatis kan kita jadi anggota ESA, berarti kalian harus ikutin aturan ini, aturan itu. Nah enggak, kita itu kan tujuannya bukan untuk mengatur, tapi gitu untuk membantu gitu ya mereka menjadi kreatif, inovatif, profesional, serta religius gitu ya. Bukan berarti harus maksa gitu, kita nggak kesana gitu arahnya gitu. Terus juga ada etikanya gitu dalam melakukan usaha atau membuat proker serta kebijakan ini. Yang pertama itu, yang ini ada tertulis ya di konstitusi gitu, ini menurut konstitusi. Yang pertama itu harus mengikuti asas religius, edukatif, ilmiah, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta tanggung jawab gitu. Nah itu, jadi kelima etika tersebut harus dipenuhi. Tapi ada kondisi di mana kita tidak bisa mengoptimalkan kelima asas tersebut gitu. Ada yang kita fokus ke kebersamaan dan kekeluarganya saja, tapi asas edukatif, ilmiah, religiusnya minim gitu. Nah, di situ kan kita mungkin bimbang gitu ya, kan harus terpenuhi gitu ya 5 asas itu. Tapi ini cuma satu gitu yang menonjolnya. Nah, kalian di situ nggak apa-apa sebenarnya, lakuin aja gitu. Selama tidak bertentangan gitu. Kan kalau misalnya tidak menonjol, bukan berarti tidak bertentangan kan? Bukan berarti bertentangan kan gitu. Cuman tidak menonjol aja gitu. Contohnya gitu, SCW lah ya, ISCW. Kan di situ fokusnya itu tentang kebersamaan, kekeluargaannya, tanggung jawabnya gitu. Tapi kadang-kadang ada salah satu sisi gitu, salah satu agendanya yang kurang edukatif gitu. Misalnya gitu ya, di bagian olahraga, sepak bola itu atau futsal atau basket, apa sih gitu edukatifnya, apa sih religiusnya gitu, kan gak akan terlalu menonjol gitu. Paling ya mungkin kalau pas main bola kita berdoa dulu gitu, atau pas main bola kita harus pakai pakaian yang tertutup atau yang menutup aurat, kan paling juga kayak gitu ya. Tapi kan di yang lainnya juga ada sisi ilmiahnya atau edukatifnya. Contohnya di bagian lomba bahasa Inggrisan, saya pikir di situ ada asas edukatif yang menonjol lah. Jadi apapun proker kalian itu, selama tidak bertentangan dengan kelima asas tersebut, menurut saya tidak apa-apa gitu untuk dilakukan. Terus juga ini ada tambahan aja sih, kan di SA ini tuh kita nggak digaji gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai penyemangat gitu lah, atau sebagai cara kita bertahan atau defense mechanism kita supaya tetap melakukan tugas kita, ya pertama kan kalau misalnya kita ngebantuin warga ESA tapi feedback mereka itu negatif gitu ya, padahal kan niat kita itu ngebantu. Nah, kita itu harus mempraktekkan etika kasih sayang lah, etikanya Joan Tronto kalau nggak salah gitu. Etika dia tuh nganggap orang lain itu sebagai orang sakit atau anak kecil gitu. Jadi kalau kita ngebantuin orang lain, kita tuh ya harus sadar gitu, kalau misalnya ngebantuin anak kecil kan belum tentu responnya bagus gitu. Atau misalnya orang sakit gitu,
dampaknya kadang-kadang mereka nggak bisa ngasih timbal balik yang setimpal gitu. Nah kita tuh nggak boleh ngarepin timbal balik yang kayak gitu gitu. Terus juga responsif gitu ya. Jadi yang kayak udah dijelasin tadi gitu, yang kita bantu ke mereka, ya ketika kita memberikan bantuan ke mereka, ya kita nggak boleh meminta timbal balik gitu. Ya itu sih kalau tips dari saya gitu, supaya kalian tetap semangat atau setidaknya ada alasan gitu ya, atau punya defense mechanism supaya tetap kuat berorganisasi gitu. Mungkin segitu aja gitu bagian pemaparan. Paling nanti ditambahan lah di akhir kalau misalnya saya ingat lagi gitu ada yang kurang. Lanjut ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaan pertama, menurut Akang lebih baik mengikuti cara lama tapi sudah kurang relevan, atau mencoba cara baru tapi kurang persiapan? Ini sih pertanyaannya panjang sih ya. Pasti pertama kita harus tahu konteksnya dulu gitu, situasinya kayak gimana, terus keadaannya kayak gimana, apakah yang dikerjain itu penting dan mendesak atau enggak gitu. Kalau misalnya penting dan mendesak, saya pikir gitu ya harus mencari cara yang benar-benar bisa membuat hal itu berhasil. Oh iya, kalau misalnya kita berbicara tentang kurang relevan itu kan berarti kalian udah tahu gitu bahwa cara ini tuh kemungkinan berhasilnya itu bakalan kecil. Jadi misalnya kalian melihat pengalaman senior-senior kalian gitu, nah cara ini tuh hasilnya itu kurang bagus gitu, ya otomatis harusnya kalian harus cari cara yang lain gitu, entah itu dengan mengevaluasi cara-cara yang sudah dilakukan, atau juga memikirkan hal-hal yang sifatnya baru gitu, mencoba hal yang baru. Nah kalian bisa bebas sih, yang penting mah kalian usaha dulu aja gitu. Kata Albert Camus juga, hidup mah absurd gitu. Walaupun kita usaha habis-habisan, ya udah direncanain segala rupa, tapi kan hidup mah nggak ada yang tahu gitu, masa depan mah nggak ada yang tahu gitu, berhasil atau enggak. Terus juga ada dari sudut pandang pragmatisme gitu, namanya itu fallibilisme, dimana kalau pengetahuan yang kita ketahui sekarang itu nggak ada yang benar-benar pasti gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang benar itu, yang kita ketahui benar sekarang itu belum tentu besok masih tetap benar gitu. Standard Operational Procedure Presiden dan Kabinet ESA Alpha 2020 atau disebut juga SOP, merupakan prosedur sistematis dan terorganisir yang berisi tentang kerja teknis detail dari suatu satuan kerja yang akan dilakukan oleh anggota tim dalam suatu organisasi dan atau panitia kegiatan. Prosedur tersebut mendeskripsikan prosedur pelaksanaan suatu kegiatan, keadministrasian, finansial, dan hal lain yang diatur di dalamnya, yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pengurus Kabinet ESA 2020. Tujuan adapun ditetapkan standar operasional prosedur adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah pelaksanaan tugas. 2. Mengawasi kinerja badan dan kepanitiaan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. 3. Memberi gambaran tugas spesifik sesuai manajemen Kabinet ESA 2020. Poin pertama, ada tanggung jawab. A. Presiden Hima Bahasa Inggris FEBS UPI bertanggung jawab kepada anggota Hima Bahasa Inggris FEBS UPI melalui Mumas. B. Kabinet Hima Bahasa Inggris FEBS UPI bertanggung jawab kepada Presiden Hima Bahasa Inggris FEBS UPI.
Asas-asas organisasi pelaksanaan kinerja organisasi harus mencerminkan nilai-nilai kemahasiswaan. Karenanya, mekanisme kerja organisasi ini disusun dengan asas-asas sebagai berikut. 1. Asas kebersamaan dalam pelaksanaannya. Hima Bahasa Inggris EPBS UPI adalah sebuah kesatuan yang mengutamakan pengarah kinerja untuk dilaksanakan bersama-sama dan untuk kepentingan bersama-sama pula. 2. Asas kekeluargaan dalam pelaksanaannya. Hima Bahasa Inggris EPBS UPI adalah sebuah kesatuan yang mampu menjalankan kinerja organisasi dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. 3. Asas tanggung jawab sebagai insan akademis dalam pelaksanaannya. Hima Bahasa Inggris EPBS UPI memiliki tanggung jawab sebagai insan akademis yang merupakan bagian dari kehidupan universitas. Karenanya, kinerja harus diarahkan untuk pencapaian peningkatan daya nalar dan keoptimalan berpikir. Poin keempat, asas profesionalisme dalam pelaksanaannya. Hima Bahasa Inggris EPBS UPI memiliki tanggung jawab sebagai insan yang senantiasa mengedepankan profesionalisme. Poin kedua ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. A. Presiden. Kewajiban 1. Penanggung jawab umum organisasi. 2. Koordinator umum dalam pelaksanaan tugas eksekutif organisasi. 3. Bertanggung jawab atas segala kegiatan dan wewenang badan eksekutif Hima Bahasa Inggris EPBS UPI. 4. Mengkoordinasikan seluruh kabinet Hima Bahasa Inggris EPBS UPI. 5. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi di dalam kabinet dan mencari solusi terbaik. 6. Menetapkan arah dan kebijakan Hima Bahasa Inggris EPBS UPI. 7. Mewakili Hima Bahasa Inggris EPBS UPI baik ke dalam maupun keluar Universitas Pendidikan Indonesia. 8. Memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Mumas maupun Mumaslub. 9. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku. 10. Memberikan salinan laporan keuangan dan atau kegiatan dan atau berita kepada BPM Hima Bahasa Inggris UPI untuk jurusan fakultas dan universitas. Dan terakhir, menindaklanjuti kepentingan anggota yang tertuang dalam aspirasi yang tersampaikan. Ada pula haknya, yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan setiap keputusan yang dianggap perlu. 2. Menyusun rancangan peraturan dan tata tertib. 3. Memberikan sanksi. 4. Menyatakan pendapat. 5. Mengubah keputusan dalam kabinet apabila dianggap perlu. 6. Memberikan mandat bila perlu. Dan yang terakhir 7. Meminta laporan dari seluruh staf. B. Sekretaris Jenderal. Kewajiban 1. Penanggung jawab bidang administrasi dan keuangan organisasi. 2. Koordinator harian dalam pelaksanaan tugas eksekutif organisasi. 3. Menyertai, mewakili, dan menggantikan presiden apabila diperlukan. 4. Membawahi biro administrasi dan biro keuangan. 5. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku. 6. Memberikan salinan laporan keuangan dan atau kegiatan dan atau berita kepada Presiden BPM Hima Bahasa Inggris UPI, jurusan fakultas dan universitas. 7. Menindaklanjuti kepentingan anggota yang tertuang dalam aspirasi yang tersampaikan. 8. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi di dalam kabinet dan menyelesaikannya. 9. Menjadi steering committee 1 dalam acara insidental. Ada pula haknya, yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan setiap keputusan untuk biro yang dianggap perlu. 2. Menyusun rancangan peraturan dan tata tertib biro. 3. Menyatakan pendapat. 4. Mengubah keputusan biro apabila dianggap perlu. 5. Meminta laporan dari seluruh staf biro. Selanjutnya ada Ketua Departemen. Kewajiban Ketua Departemen. 1. Penanggung jawab Departemen. 2. Koordinator pelaksanaan tugas Departemen. 3. Membawahi divisi-divisi sesuai dengan konstitusi.
4. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku. 5. Memberikan salinan laporan keuangan dan atau kegiatan dan atau berita kepada Sekretaris Jenderal Presiden BPM Hima Bahasa Inggris UPI, jurusan, fakultas, dan universitas. 6. Menindaklanjuti kepentingan anggota yang tertuang dalam aspirasi yang tersampaikan. 7. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi di dalam departemennya dan menyelesaikannya. Ada pula haknya, yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan setiap keputusan untuk departemennya yang dianggap perlu. 2. Menyusun rancangan peraturan dan tata tertib departemennya. 3. Menyatakan pendapat. 4. Mengubah keputusan departemen apabila dianggap perlu. 5. Meminta laporan dari seluruh staf departemennya. 6. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi di dalam kabinet dan ikut menyelesaikannya. Selanjutnya ada ketua divisi dan biro. Kewajiban ketua divisi dan biro: 1. Penanggung jawab biro atau divisi. 2. Koordinator pelaksanaan tugas biro atau divisi. 3. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku. 4. Memberikan salinan laporan keuangan dan atau kegiatan dan atau berita kepada ketua departemen dan atau sekretaris jenderal, presiden, BPM Hima Bahasa Inggris UPI, jurusan, fakultas, dan universitas. 5. Menindaklanjuti kepentingan anggota yang tertuang dalam aspirasi yang tersampaikan. 6. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi di dalam biro atau divisi dan mencari solusi terbaik. Ada pula hak dari ketua biro atau divisi, yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan setiap keputusan untuk biro atau divisinya yang dianggap perlu. 2. Menyusun rancangan peraturan dan tata tertib biro atau divisinya. 3. Menyatakan pendapat. 4. Mengubah keputusan biro atau divisinya apabila dianggap perlu. 5. Meminta laporan dari seluruh staf biro atau divisinya. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam kabinet dan ikut menyelesaikannya. Yang terakhir ada staf. Kewajiban staf adalah bersama-sama membantu divisi, departemen, dan kabinetnya untuk melancarkan seluruh kegiatan organisasi. Ada pula hak dari staf, yaitu 1. Menyatakan pendapat. 2. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam kabinet. Dan 3. Ikut menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam divisi dan departemennya masing-masing. Poin selanjutnya, alur koordinasi. 1. Ada alur komando, yaitu dari presiden kepada ketua departemen, kepada ketua divisi, kepada staf. Juga dari presiden kepada sekretaris jenderal, kepada ketua biro, kepada staf. Ada alur feedback, yaitu staf kepada ketua divisi, kepada ketua departemen, kepada sekretaris jenderal, dan kepada presiden. Dan alur feedback yang lainnya adalah staf kepada ketua biro, kepada sekretaris jenderal, dan kepada presiden. Alur koordinasi tersebut diusahakan untuk dipakai, tetapi jika memang keadaan mendesak misalnya mengharuskan presiden langsung berkoordinasi kepada ketua divisi atau stafnya, itu tidak apa-apa jika emang terdesak. Tetapi jika memang saat tersebut memang ada dari ketua departemen, ketua divisi, dan stafnya, presiden wajib harus memberitahu kepada ketua departemen terlebih dahulu, dan ketua departemen memberitahu kepada ketua divisi, dan selanjutnya ketua divisi memberitahu kepada staf. Dari alur koordinasi tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah agar semua mendapat informasi yang benar dan sama, dan agar semua informasi juga sampai ke semua orang yang memang diharuskan tahu informasi tersebut. Jadi, meskipun keadaannya mendesak, tidak apa-apa untuk staf langsung berkoordinasi kepada ketua departemen atau bahkan ke sekretaris jenderal atau presiden jika memang tidak ada ketua divisi atau ketua departemennya. Dan tidak apa-apa juga untuk presiden langsung ke ketua divisi atau ke staf.
Tetapi dari situ tetap harus memberitahu kepada ketua departemen atau ketua divisinya setelah itu. Alur koordinasi juga mencakup 8 poin, yaitu 1. Jarkom pimpinan adalah sistem koordinasi melalui SMS dan atau media komunikasi lainnya yang disampaikan sesuai alur koordinasi yang hanya sampai kepada ketua divisi dan biro. 2. Jarkom kabinet adalah sistem koordinasi melalui SMS dan atau media komunikasi lainnya yang disampaikan sesuai alur koordinasi sampai kepada staf. 3. Semua elemen kabinet wajib memberikan feedback atau respon kepada setiap koordinasi yang diberikan sesuai dengan alur feedback. 4. Dalam pelaksanaan program kerja, semua elemen kabinet wajib memberikan berita dan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal, Presiden, dan BPM masing-masing. 5. Presiden berhak berkoordinasi langsung kepada setiap elemen kabinet dengan sepengetahuan ketua divisi dan biro atau departemen yang bersangkutan. 6. Koordinasi antar staf di dalam biro atau divisi yang sama dapat dilakukan langsung dengan sepengetahuan ketua biro atau divisinya. 7. Koordinasi di dalam departemen yang sama dapat dilakukan antar ketua biro atau divisi dengan sepengetahuan ketua departemennya. 8. Koordinasi dengan biro atau divisi dengan departemen lain dapat dilakukan antar ketua biro atau divisi dengan sepengetahuan ketua departemen yang bersangkutan dan presiden. Poin selanjutnya ada perizinan, surat sertifikat, dan lembar pengesahan. Perizinan dan surat menyurat wajib ditandatangani oleh pihak-pihak dari dalam himpunan dengan format sebagai berikut. A. Jika itu kebutuhan kabinet, maka wajib ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. B. Jika kebutuhan keuangan, maka wajib ditandatangani oleh Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Biro Keuangan. C. Apabila acara insidental, wajib ditandatangani oleh Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Pelaksana. D. Dalam acara semi-insidental, surat wajib ditandatangani oleh Presiden, Sekretaris, dan Ketua Pelaksana. Dan poin terakhir, E. Dalam himpunan, surat wajib ditandatangani oleh Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Pelaksana. Sertifikat wajib ditandatangani oleh pihak-pihak dari dalam himpunan dengan format sebagai berikut. A. Jika itu kebutuhan kabinet, ditandatangani oleh Ketua Departemen Bahasa Inggris dan dosen pembimbing kemahasiswaan. B. Jika itu acara insidental, ditandatangani oleh Presiden dan Ketua Pelaksana. C. Semi-insidental, ditandatangani oleh Presiden dan Ketua Pelaksana. Lembar pengesahan wajib ditandatangani oleh pihak-pihak dari dalam himpunan dengan format sebagai berikut. A. Jika itu kebutuhan kabinet, maka wajib ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. B. Jika itu kebutuhan keuangan, wajib ditandatangani oleh Presiden dan Ketua Biro Keuangan. C. Apabila itu acara insidental, wajib ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan Sekretaris Umum, dan juga mengetahui Presiden. D. Semi-insidental, wajib ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan Sekretaris, juga diketahui oleh Presiden dan penanggung jawab program kerja yang bersangkutan. Perizinan, surat, sertifikat, dan lembar pengesahan wajib diserahkan terlebih dahulu kepada Sekretaris acara masing-masing untuk dikoreksi. Seluruh surat masuk wajib diarsipkan oleh Biro Administrasi. Poin selanjutnya ada kepanitiaan kegiatan atau program kerja. 1. Setiap kegiatan yang memiliki susunan kepanitiaan diwajibkan memiliki seksi bendahara atau keuangan dan sekretariat atau sekretaris yang koordinatornya didelegasikan oleh ketua biro atau divisi masing-masing. 2.
setiap departemen dan biro wajib mengirimkan delegasi minimal 1 orang untuk menjadi panitia dalam kegiatan-kegiatan program kerja yang membutuhkan tenaga bantuan. 3. Ketua pelaksana dan penanggung jawab program kerja wajib berkoordinasi dengan presiden sebelum berkoordinasi dengan pihak-pihak luar. 4. Panitia harus memperhatikan poin-poin yang tertera di dalam indikator keberhasilan program kerja kabinet sebagai tolak ukur tercapainya tujuan dan suksesnya acara tersebut. 5. Kepanitiaan wajib dibentuk paling lambat 3 minggu sebelum kegiatan berlangsung, khusus insidental paling lambat 6 minggu sebelum kegiatan berlangsung. Yang terakhir, poin ke-6 adalah publikasi kegiatan dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan berlangsung. Poin selanjutnya ada kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri mencakup 2 poin, yaitu poin pertama, setiap anggota badan eksekutif ESA diperbolehkan terlibat dan atau tergabung dalam kegiatan dan atau organisasi di luar ESA selama hal tersebut bersifat konstruktif bagi dirinya, tidak mengganggu kewajiban ESA, dan tidak merugikan ESA maupun pihak lainnya. Poin kedua, secara umum, ESA berpihak netral dan tidak berafiliasi dengan pihak luar. Poin selanjutnya ada kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan mencakup 9 poin, yaitu poin yang pertama, setiap departemen, divisi, dan biro memiliki 1 orang bendahara yang didelegasikan oleh Ketua Biro Keuangan. Poin kedua, setiap departemen, divisi, dan biro bisa menarik atau menggunakan uang yang ada di bendahara masing-masing untuk dipergunakan sebijaksana mungkin dan melaporkan hasil pemakaian keuangan tersebut dalam bentuk kwitansi dan atau nota. Poin ketiga, setiap departemen, divisi, dan biro disarankan untuk menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan yang telah direkomendasikan oleh Presiden dan Sekjen dalam bentuk RAB Kabinet yang dipegang oleh delegasi bendahara masing-masing. Poin selanjutnya, setiap departemen, divisi, dan biro diperkenankan untuk mengajukan dan mendapat anggaran biaya tambahan kepada bendahara masing-masing dengan seizin Ketua Biro Keuangan, Sekretaris Jenderal, dan Presiden. Poin selanjutnya, setiap departemen, divisi, dan biro diperkenankan untuk mencari dana tambahan dengan membuka usaha-usaha yang halal atas seizin Presiden. Poin selanjutnya, apabila suatu departemen, divisi, dan biro memiliki uang sisa dalam suatu periode dan sumber uang tersebut berasal dari kas ESA, maka uang tersebut wajib dikembalikan seluruhnya ke kas ESA dan akan digunakan untuk kepentingan ESA bersama-sama. Poin selanjutnya, apabila suatu departemen, divisi, dan biro memiliki uang yang bersumber dari profit suatu program kerja, maka sebagian uang tersebut wajib dihibahkan ke kas ESA dengan jumlah sesuai kesepakatan Presiden dan penanggung jawab program kerja. Uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan ESA bersama-sama. Poin selanjutnya, kas ESA adalah uang yang bersumber dari IUK mahasiswa, sehingga pengolahannya disarankan untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan mahasiswa tersebut. Dan poin terakhir adalah kas ESA dibagi untuk 3 kepentingan, yaitu 1. Program kerja, 2. Inventaris, dan 3. Lomba-lomba. Poin selanjutnya ada sanksi. Presiden berhak memutus ikatan kerja anggota kabinetnya secara sepihak dengan persetujuan BPM bila 1. Yang bersangkutan tidak menjalankan amanahnya dengan baik sebagai pengurus ESA tanpa alasan yang relevan. 2. Yang bersangkutan menyalahgunakan amanahnya. 3. Yang bersangkutan mengabaikan surat perintah berupa peringatan dari Presiden. Dan poin lain-lainnya, hal-hal yang belum tercantum di dalam SOP dimusyawarahkan dan dimufakati oleh pengurus inti untuk menjadi amandemen
yang disahkan secepat-cepatnya 2 minggu setelah pengesahan SOP sebelumnya. Terima kasih.